Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iwan Bahari, NPM 1901012023. Jadi di sini saya ingin mengobrol atau sedikit bertanya-tanya tentang suatu moderasi beragama. Yakni di samping saya ini sudah ada seorang narasumber yang beliau adalah guru di suatu pondok pesantren. Baik, perkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Fauzan. Saya selaku guru di pesantren Al-Mu'min. Dan di sini saya sebagai narasumber dari Saudara Ikhwan Bahari. Baik. Jadi kita ingin membahas tentang moderasi beragama ya Pak ya. Apa sih moderasi beragama itu Pak? Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita, ya, cara bersikap kita terhadap agama-agama lain dengan tidak cara ekstrim dan tidak dengan cara radikal. Nah, Istilahnya kita beragama tidak berlebihan atau ya, bagaimana? Secukupnya saja tapi tidak keluar dari batas. Ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita beragama tidak tidak terlalu Radikal, Nah, berlebihan ya. dalam menganggap itu yang contohnya, oh itu kan golongan saya. Nah, itu kan Seperti itu. terlalu keras, terlalu. Jadi kita menjadi satu, saling menerima pendapat antar orang lain. Ya. Baik. Kalau maksud dari moderasi beragama itu sendiri apa? Maksud dari moderasi beragama adalah merupakan konsep kerukunan dalam suatu kenegaraan, dalam lingkup masyarakat, baik berupa agama, sikap kita kepada masyarakat lain dalam suatu negara. Istilahnya kita ingin menggabungkan dari yang berbeda-beda dan menjadi satu. Bisa seperti itu atau bukan? Ya, istilah gampangnya seperti itu. Istilah mudahnya kita tidak merasa oh kamu seperti ini. Jadi harus ada Saya seperti ini. Anda bukan golongan saya. Nah itu terlalu keras. Terlalu ekstrim. Nah itu apakah berlaku untuk misal nih seorang muslim dan non muslim? Nah contoh moderasi kita, saya nih seorang muslim, terus moderasinya kepada seorang non muslim itu bagaimana? Cara bermoderasi seorang muslim untuk non muslim sebatas tolong menolong, sebatas gotong royong, bantu membantu, bahu membahu untuk urusan mungkin bersih-bersih, untuk urusan mungkin hajatan segala macam kan butuh bantuan. Nah, sekedar membantu. Tapi kalau untuk urusan ranahnya ke agama, ke urusan keyakinan, nah, kita di situ tidak ada toleransi. Kan sudah dijelaskan paten gitu loh. Bahwasanya agamamu ya agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Oke, langsung didukung kalian jadi. Nah, ya. Terus kan ini tadi toleransi ya. Nah kalau perbedaan moderasi beragama dan toleransi itu apa? Jadi perbedaan moderasi dan toleransi adalah moderasi adalah sumber ya atau sikap kita yang memunculkan toleransi tadi itu. Jadi sebelum adanya toleransi kita harus bermoderasi, kita harus memahami, kita harus paham bagaimana cara pandang, bagaimana cara bersikap kita
kepada orang lain, kepada agama lain, ya, kepada masyarakat lain, agar apa? Agar kita tidak begitu ekstrim, tidak begitu keras, ya, bersikap atau mengambil langkah, mengambil hukum. Nah, maka timbullah toleransi. Jadi moderasi, ketika kita bermoderasi, kita menjadi seorang moderat, buah dari sebuah moderasi itu adalah toleransi. Nah, ya. Apa kalau ini moderasi beragama nih, itu berpengaruh gak sih bagi kesatuan bangsa? Berpengaruh sekali malah justru moderasi itu yang bisa merangkul masyarakat yang bisa merangkul agama-agama dengan tujuan satu, ya, yaitu berlaku damai gitu. Damai di sini dalam artian tidak mengusik agama lain, ya kan? Tidak mengganggu, berperilaku selayaknya tetangga yang harmonis, rukun. Nah, gitu. Jadi moderasi itu penting dan toleransi itu juga penting dalam suatu kenegaraan. Terus ini ada pertanyaan, bagaimana kalau di dalam sebuah negara nih Pak, suatu negara tidak adanya toleransi? Jika suatu negara tidak ada toleransi di dalamnya, ya maka negara itu akan terpecah belah. Sebagai contoh, ketika ada tetangga kita atau orang lain, ya, bersikap tidak seperti yang kita inginkan, nah, kita akan menegurnya dengan sesuka hati kita gitu. Sebagai contoh, misalnya dia tidak melakukan hal yang kita sukai, kita kan jadinya kan ekstrim, keras, nggak ada toleransi. Gimana caranya dia nurut sama kita, gimana caranya dia mau manut apa yang kita omongin. Nah, jadinya akan terjadi pecah belah di negara ini karena mereka mengedepankan nafsu, mengedepankan ego, mengedepankan ini loh saya, tidak menghargai pendapat orang lain, tidak adanya menghargai pendapat orang lain. Seperti itu. Sebatas apa toleransi kita terhadap, kan kita muslim, sebatas apa toleransi kita terhadap seorang non muslim? Ya itu tadi sudah dijelaskan, ya kan? Bahwasanya toleransi itu sebatas bermasyarakat, sebatas bertetangga, sebatas sosialisasi kita kepada masyarakat lain. Jadi toleransi ini hanya untuk urusan sosial, beda lagi dengan urusan agama. Ya, seperti itu. Jadi kita misal nih kita punya tetangga non muslim, nah kita ya toleransi kepada mereka sebatas toleransi sebagai tetangga, sebagai warga negara. Iya. Kalau urusan agama, urusan ibadah, nggak ada toleransi gitu. Tidak ada toleransi. Berarti intinya tujuan moderasi ini untuk membentuk suatu perilaku yang baik pada masyarakat. Kemudian berdasarkan nilai, norma, tauhid, akidah, akhlak, seperti itu. Nah, itu tujuan utama daripada toleransi dan moderasi. Nah, tujuannya adalah untuk saling mengerti, saling memahami antar agama satu dan agama lain. Mereka semua punya prinsip, mereka semua punya tujuan. Nah, ketika ranah daripada toleransi ini masuk dalam hal ibadah, mungkin dalam hal agama yang terlalu berlebihan, yang terlalu ekstrim, maka ya nggak diperkenankan gitu. Tapi kalau toleransinya untuk bermasyarakat, tolong menolong, nah itu nggak masalah. Berarti intinya kita berakhlak baik kepada seorang non itu tidak apa-apa, Nggak masalah.
Kalau hubungannya toleransi sama akhlak ada nggak? Kalau toleransi dan akhlak hubungannya, Ya Pak, toleransi itu harus menggunakan akhlak. iyalah, toleransi itu harus berdasarkan akhlak. Karena kita mengambil sikap toleransi jika tidak menggunakan akhlak atau sikap kita kepada orang lain, maka toleransi itu tidak akan sempurna gitu. Tetap mengedepankan hawa nafsu, tetap mengedepankan cara pandang kita yang ekstrim nantinya. Makanya kita harus berakhlak seperti yang diajarkan di agama. Oh, seperti yang contoh kisah Rasulullah itu, tahu nggak Pak, yang akhlak Rasulullah tentang dia menyuapi seorang kafir yang ada di pojokan pasar itu. Nah, Itu salah satu toleransi atau bukan? ya itu sebuah contoh dari beliau kan, baginda Muhammad SAW, tentang bagaimana kita bertoleransi, bagaimana cara kita memandang Berakhlak kepada seorang muslim. non-muslim, sampai dia menyuapi, ya kan, menyuapi orang kafir yang buta, tua renta kan. Nah, itu sudah diajarkan oleh beliau baginda Muhammad SAW, cara kita bertoleransi kepada agama lain. Baik-baik, jadi intinya kita bermoderat, jadi tidak berlebihan dalam beragama, tidak di jalur keras, intinya tidak radikal. Nah, buah dari moderat itu yakni toleransi itu. Makanya kita dalam suatu bangsa bisa menjadi sebuah kesatuan, Nah, saling menghargai saling menghargai. dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Mungkin cukup ya Pak ya, mungkin sudah cukup jelas dari penjelasan ini. Saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk sebagai narasumber. Mungkin cukup sekian, terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk penonton saya ucapkan terima kasih. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.